Kaisar Naga Abadi Chapter 2041 Bahasa Indonesia. Bab 2041, Bab 2041 tidak dapat berpartisipasi. Proses pendaftarannya sangat cepat. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mendaftarkan nama mereka, jadi pergantiannya juga sangat cepat. Segera setelah itu, Lu Ming, Luo Xuan, dan yang lainnya juga pergi untuk mendaftar. Berhenti. Tiba-tiba terdengar suara dingin. Sesosok berdiri di depan Lu Ming. Geng Yan. Novelringan.com. Lu Ming mengerutkan kening. Apa yang Chang Yan coba lakukan? Lu Ming, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi. Kamu boleh pergi. Chang Yan menatap Lu Ming dari atas, matanya dingin dan penuh niat membunuh. Banyak orang memandang dengan rasa ingin tahu, termasuk para ahli dari generasi tua yang duduk di kursi mereka. Chang Yan, apa maksudmu? Jika dia tidak memenuhi syarat, maka Anda juga tidak memenuhi syarat. Jangan lupa bahwa kamu dikalahkan oleh Lu Ming beberapa hari yang lalu. Luo Xuan maju selangkah, menatap Chang Yan sambil berteriak. Apa? Chang Yan dikalahkan? Benar-benar, ini pemuda itu. Aku terlihat sangat biasa. Banyak orang terkejut. Mereka memandang Lu Ming dengan bingung. Di negara iblis abadi dan banyak negara iblis lainnya di bawah kekuasaannya, selain anak dewa, Chang Yan adalah favorit surga yang paling kuat, dan hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Orang ini sebenarnya telah mengalahkan Chang Yan. Apa latar belakangnya? Bagaimanapun, surga favorit yang diundang Chang Yan hanyalah sebagian kecil dari orang yang hadir. Banyak dari mereka tidak mengetahui tentang pertempuran antara Lu Ming dan Chang Yan. Paragon yang hadir saat itu takut menyinggung Chang Yan, jadi mereka tidak mengatakan apapun setelah kembali. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Lu Ming telah mengalahkan Chang Yan. Ketika Luo Xuan mengatakan itu, semua orang tentu saja terkejut. Banyak orang bahkan meragukan apakah yang dikatakan Luo Xuan itu benar. Bahkan banyak generasi tua memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Mampu mengalahkan Chang Yan bukanlah perkara kecil. Favorit surga seperti itu pasti akan memiliki pencapaian besar di masa depan dan tentu saja patut untuk diperhatikan. Wajah Chang Yan berubah sangat muram. Luo Xuan tidak memberinya wajah sama sekali, secara langsung mengungkapkan kekalahannya di depan umum. Selama periode waktu ini, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki orang ini, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Kami sama sekali tidak dapat mengetahui asal-usul orang ini. Asal orang ini tidak diketahui, jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Chang Yan berteriak. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk merayakan kemenangan Kaisar yang Agung. Adapun latar belakangnya seperti apa bedanya? Luo Xuan membantah. Latar belakangnya tidak diketahui. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Chang Yan mencibir. Kaisar yang Agung, bagaimana kita harus melakukan ini? Raja Iblis yang pucat meminta instruksi dari Kaisar kuno. Saya sudah menyerahkan masalah ini kepada Anda. Anda memiliki wewenang penuh untuk menanganinya. Kaisar kuno melambaikan tangannya. Dia tidak tertarik dengan konflik antar generasi muda. Berdiri di puncaknya, dia hanya bersikap seperti menonton pertunjukan. Dia hanya akan memperhatikan anak dewa. Ya, Kaisar yang Agung. Raja Iblis yang pucat memberi hormat, dan dengan cepat, dia muncul di atas Lu Ming dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Raja Iblis Azure berbicara dengan cara yang mengesankan. Seperti ini, Luo Xuan berbicara lebih dulu dan menjelaskan situasinya. Kaisar Agung baru saja melewati kesengsaraan besar. Ini adalah peristiwa besar yang hanya terjadi setiap 300.000 tahun sekali. Tidak mungkin ada kesalahan. Anda boleh pergi. Raja Iblis Azure memandang Lu Ming dan melambaikan tangannya. Lu Ming mengerutkan kening dan ekspresi Luo Xuan berubah jelek. Raja Iblis Azure tidak mengizinkan Lu Ming untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Chang Yan mencibir. Tak jauh dari situ, Yu Ning, Jitian, dan yang lainnya juga memperlihatkan senyuman sombong. Yang mulia, saya memang mengalahkan Chang Yan, tetapi Anda tidak dapat melindunginya karena ini. Kata Lu Ming. Suaranya begitu keras hingga menyebar ke segala arah. Maksudnya jelas. Raja Iblis Chang sengaja mempersulitnya karena Chang Yan. Kurang ajar. Ada apa dengan sikapmu? Beraninya kamu meragukan raja ini. Raja Iblis yang pucat berteriak, tubuhnya memancarkan aura menakutkan saat dia menatap Lu Ming.
Latar belakangmu tidak diketahui. Aku sudah berbaik hati dengan tidak langsung menjatuhkanmu. Jika kamu masih berani berbicara, jangan salahkan raja ini karena tidak sopan jika kamu tidak pergi. Adegan itu hening. Tidak ada yang mengatakan apapun. Kepala keluarga Luo merasa bahwa Raja Iblis Azure telah bertindak terlalu jauh. Raja Iblis Azure memiliki otoritas besar di negara Iblis Abadi, dan dia tidak perlu menyinggung Raja Iblis Azure atas masalah ini. Hanya saja dia tidak bisa mengikuti kompetisi. Menurutnya, itu hanya masalah kecil. Namun, ini adalah masalah mati iblis kuno. Namun, jelas sekali bahwa Raja Iblis Azure tidak akan memberinya kesempatan. Kaisar kuno memandang dengan acuh tak acuh. Meskipun dia juga merasa bahwa Raja Iblis Azure sudah berlebihan, dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi karena dia sudah membiarkan Raja Iblis Azure mengambil alih. Masih belum mundur. Raja Iblis Azure berteriak lagi. Aura menakutkannya menekan Lu Ming seperti gelombang pasang, memaksanya mundur. Dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat dan sangat tidak mau. Namun pada akhirnya, Lu Ming tetap mundur. Kekuatan Raja Iblis Azure sangat kuat. Bahkan jika dia bukan seorang kaisar yang hebat, dia setidaknya adalah seorang ahli kaisar sejati. Dia tidak bisa melakukannya dengan paksa, jadi dia harus memikirkan cara lain. Mulut Chang Yan menyeringai. Dia tidak mengizinkan Lu Ming untuk berpartisipasi karena dua alasan. Salah satunya adalah membalas dendam pada Lu Ming. Alasan kedua adalah kemampuan Lu Ming terlalu mengejutkan. Jika Lu Ming berpartisipasi, dia tidak akan memiliki harapan untuk masuk tiga besar. Pendaftaran dilanjutkan. Butuh setengah hari hingga pendaftaran berakhir. Setelah pendaftaran berakhir, kompetisi dimulai. Pertandingan 2 lawan 1 sangat intens. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Lu Ming. Dia duduk di kursinya dan minum sambil memikirkan langkah selanjutnya. Dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa meminjam peti mati iblis abadi selama sebulan. Itu normal bagi pembangkit tenaga seni bela diri, atau bahkan mereka yang telah mencapai alam bijak, untuk duduk di sana selama beberapa bulan. Oleh karena itu, persaingan berlangsung silih berganti. Dalam sekejap, beberapa hari telah berlalu. Setelah beberapa hari kompetisi, sebagian besar orang telah tersingkir, hanya menyisakan beberapa lusin orang. Lusinan orang ini semuanya sangat berbakat, dan banyak dari mereka bahkan memiliki fisik raja. Negeri iblis yang tak terbatas memang merupakan tempat untuk bertarung. Standar keseluruhan para jenius bahkan lebih kuat dari Gunung Yuan. Menjelang akhir, Lu Ming juga memusatkan perhatian dan mengamatinya. Dia menyadari bahwa jumlah favorit surga di negeri iblis yang tak terbatas hampir sama dengan di pegunungan yang jauh, tetapi kualitasnya lebih tinggi. Misalnya, rata-rata penanaman di negeri iblis yang tak terbatas lebih tinggi daripada Gunung Yuan. Banyak di antara mereka yang telah mencapai tingkat pengolahan biksu mutlak. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai puncak atau menyempurnakan Sein Absolut. Misalnya saja, Luo Xuan memiliki tubuh raja di lingkaran besar tahap Sein Absolut, namun dia tidak memiliki keunggulan apapun dibandingkan para jenius ini. Setidaknya ada 20 hingga 30 orang yang tidak lebih lemah darinya. Ini bahkan bukan semua jenius di negeri iblis yang tak terbatas. Itu hanya bisa setengahnya. Ada begitu banyak orang jenius yang kuat. Seolah-olah mereka telah mencapai lingkaran besar alam suci absolut. Itu sangat mengejutkan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, setelah budidaya dan kompetisi di Akademi Suci Gunung Yuan, serta pertempuran dengan suku Dewa Jahat, basis budidaya banyak orang telah meningkat. Banyak badan raja yang kuat telah mencapai puncak Sein Absolut atau Sein Absolut yang sempurna. Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asterisk. Komentar asterisk. Nama asterisk. Email asterisk. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 2042 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 5 Desember tahun 2023 Lea VA Komen.
Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode of perbaikan kata. Bab 2042, Bab 2042, Orang-orang dari Negara Iblis Abadi. Bab 2042, Orang-orang dari Negara Iblis Abadi. Penerjemah, 549.690.339. Kompetisi berlanjut. Dua pemuda menarik perhatian Lu Ming. Ini karena kedua orang ini sangat kuat. Mereka adalah anak-anak dewa. Anak kehampaan, anak kematian. Lu Ming bergumam. Salah satu dari dua anak dewa mengendalikan hukum kehampaan, yang juga merupakan salah satu dari 10 hukum tertinggi. Itu sangat menakutkan dan bisa mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Novelringan.com. Orang lain sebenarnya menguasai hukum kematian, sama seperti pedang maut. Hari ini memang merupakan zaman kemasan. Di masa lalu, sungguh menakjubkan kemunculan anak dewa. Tapi sekarang, mereka sering muncul, dan orang yang berbeda berhasil menerapkan hukum yang sama. Ini hanyalah Gunung Yuan dan tanah segudang setan. Orang harus tahu bahwa ada 10 negeri di alam purba. Dapat dibayangkan. Mudah untuk membayangkan jika pedang kematian bertemu dengan orang ini, pertempuran besar mungkin akan terjadi. Selain keduanya, kekuatan Chang Yan memang sangat kuat. Dia tidak terkalahkan dan merupakan kandidat populer untuk 3 besar. Setelah beberapa hari pertempuran sengit, semua peringkat keluar. Luo Xuan dan Yuning menduduki peringkat ke-22. Mereka bahkan belum masuk 20 besar. Adapun Jitian, dia telah mengembangkan cahaya hukum dan memang kuat. Dia mengatasi semua rintangan dan masuk ke 10 besar, peringkat ke-6. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang bisa mengembangkan cahaya hukum di dalam tubuh seorang raja. Adapun Chang Yan, setelah serangkaian pertarungan, ia akhirnya mengalahkan pesaingnya dan meraih tempat ketiga. Yang pertama dan kedua secara alami adalah dua anak dewa. Kedua putra dewa telah mencapai alam suci mutlak yang sempurna dan sangat dekat dengan alam calon kaisar. Mereka juga telah mengembangkan cahaya hukum dan sangat kuat. Mereka jauh di atas orang lain dan tidak terkalahkan. Yang paling seru adalah pertarungan antara dua anak dewa yang membuat suasana semakin memuncak. Hukum kekosongan dan hukum kematian bertabrakan. Kedua undang-undang tersebut sangat sombong, dan tingkat budidayanya serupa. Butuh 1000 langkah sebelum pemenang ditentukan. Pada akhirnya, Putra Maut menang tipis karena penguasaannya terhadap hukum nomologis dan kedekatannya dengan calon kaisar. Luar biasa, luar biasa. Apakah ini kekuatan tempur putra surga? Benar-benar menakutkan. Luo Xuan mengedipkan matanya yang besar dengan takjub. Anak dewa memang berkuasa. Di bawah alam kaisar bela diri, prajurit biasa bukanlah tandingan putra dewa dalam pertempuran di level yang sama. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur mereka. Yuning juga menghela nafas dan melirik ke arah Lu Ming. Maksudnya adalah jika dia bukan anak dewa, sekuat apapun dia tidak akan bisa menandingi anak dewa. Lu Ming tersenyum tipis, mendesah dalam hatinya. Jika dia bergerak, dia pasti bisa masuk 3 besar. Meskipun kedua anak dewa itu kuat, dia tidak takut. Sayang sekali, Lu Ming menghela nafas. Dia mengambil segelas anggur dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Yuning mengira Lu Ming telah menyadari perbedaan antara dia dan putra dewa dan dengan demikian memiliki ekspresi seperti itu. Dia langsung mencibir. 3 teratas dapat mengajukan permintaan kepada saya. Anda boleh melangkah maju. Suara kaisar kuno terdengar. Kedua putra dewa dan Chang Yan melangkah maju. Saat ini, Chang Yan sangat bersemangat. Dia harus mengajukan permintaan kepada Kaisar Agung dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Apakah kamu menginginkan kitab suci kuno, atau kamu ingin mengambil kesempatan untuk menjadi murid Kaisar yang agung? Pikiran Chang Yan berputar cepat saat dia gemetar karena kegembiraan. Hahaha, hari ini ramai sekali. Ayo ikut bersenang-senang. Pada saat ini, tawa nyaring bergema di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, langit bergemuruh, seolah-olah ada makhluk raksasa yang hendak menerobos kehampaan. Wajah banyak ahli menjadi gelap ketika mereka melihat ke kejauhan. Ya, saat berikutnya, kehampaan itu terbuka, dan sebuah kapal perang besar berlayar keluar dari kehampaan yang gelap. Kapal perang itu panjangnya 10.000 meter dan seluruhnya berwarna hitam,
memberikan tekanan yang mengerikan. Ini adalah kapal perang abadi dari negara iblis yang abadi. Seseorang berseru. Banyak orang terkejut. Negara iblis abadi adalah negara iblis super lain yang setara dengan negara iblis abadi. Dua harimau tidak bisa hidup di gunung yang sama. Kedua negara iblis super secara alami saling bermusuhan dan seringkali mengalami konflik dan perang. Kapal perang abadi dari negara iblis abadi memecahkan kehampaan dan datang ke sini. Sekelompok orang berdiri di dek kapal perang. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya berjubah panjang. Dia memiliki aura yang sombong. Jika kamu belum mati, apa yang kamu lakukan di sini? Kaisar kuno memandang pria kekar itu dan berkata dengan dingin. Banyak orang terkejut. Di negara iblis abadi, hanya ada satu orang yang berani menggunakan gelar ini, dan itu adalah penguasa negara iblis abadi, Kaisar abadi. Sama seperti Kaisar kuno, setiap raja dari negara iblis yang abadi menggunakan gelar Kaisar yang abadi. Haha, yang kuno, tidak mudah bagimu untuk mengatasi kesengsaraanmu. Tentu saja, saya di sini untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Mengapa? Apakah aku tidak diterima di sini? Petik 2. Kaisar yang abadi itu tertawa. Kamu seorang tamu, turun dan duduk. Kata Kaisar kuno sebelum memerintahkan anak buahnya menyiapkan tempat duduk. Ayo turun. Kata Kaisar yang abadi. Banyak orang mengikutinya dan melompat dari kapal perang. Ada ahli dari generasi tua dan muda yang mengikutinya. Kaisar abadi melihat sekeliling, terutama pada favorit surga muda. Pada saat ini, 30 besar favorit surga masih berdiri di arena pertarungan. 3 teratas akan dapat mengajukan permintaan kepada Kaisar kuno. 10 teratas akan mendapat hadiah besar, dan 30 teratas akan mendapat hadiah. Mereka menunggu di sana. Negara iblis abadi memang penuh dengan orang-orang jenius. Orang-orang jenius sama lazimnya dengan awan. Bahkan anak-anak nakal tak berguna dari negara iblis abadiku pun tergoda oleh hal ini. Mereka ingin berdebat dengan para jenius dari negara iblis abadi. Bagaimana menurutmu, yang kuno? Kaisar yang abadi itu tertawa. Itu di sini. Banyak orang tergerak. Orang-orang dari negara iblis abadi tidak datang dengan niat baik. Mereka tidak datang hanya untuk memberi selamat kepada Kaisar kuno. Oke, saya punya ide yang sama. Akan baik bagi mereka jika kedua jenius itu berdebat. Kata Kaisar kuno. Dia tidak bisa menolaknya. Kalau tidak, jika tersiar kabar, semua orang akan berpikir bahwa negara iblis abadi takut pada negara iblis abadi. Bagus. Haha. Kaisar yang abadi itu tertawa dan memandangi para pemuda di belakangnya, bersenang-senanglah dengan para jenius dari negara iblis abadi. Ingat, jangan mempermalukan kaisarmu. Ya, Kaisar yang agung. Favorit surga itu menangkupkan tinju mereka. Aku pergi dulu. Setelah itu, seorang pemuda dari kerajaan iblis abadi melompat ke panggung pertempuran. Dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya, dia mengamati para jenius dari kerajaan iblis abadi dan berkata, nama saya Yuan Tuo, dan saya memiliki perawakan raja. Saya baru saja menerobos kesempurnaan alam suci yang mutlak. Siapa yang ingin melawanku? Petik 2. Para jenius dari negara iblis abadi terdiam. Banyak dari mereka melihat sekeliling, tapi tidak ada yang berani melangkah maju. Bangsa iblis yang abadi jelas tidak datang dengan niat baik. Para ahli kebanggaan surga yang mereka kirim tidak akan lemah. Mereka tidak mengetahui kekuatan pihak lain dan tidak berani mengambil tindakan gegabah. Jika mereka bukan tandingannya, itu akan menjadi kehilangan muka yang sangat besar. Mereka berdua ingin orang lain mengambil langkah pertama dan menguji kekuatan masing-masing. Kaisar Naga Abadi Chapter 2043 Bahasa Indonesia. Bab 2043, Bab 2043, Kebanggaan Bangsa Iblis Abadi. Apa yang salah? Apakah kamu tidak berani bergerak? Yuanto mencibir. Aku akan melawanmu. Sebuah suara lembut terdengar, dan seseorang keluar. Itu adalah Luo Xuan. Sungguh gadis yang cantik. Haha, jangan khawatir. Saya orang yang paling lembut dan protektif. 1. 11 Tunjukkan belas kasihan nanti. Novelringan.com. Yuan Tuo tertawa. Kata-kata yang luar biasa. Luo Xuan berteriak dengan dingin. Dia sama sekali tidak menyukai pihak lain. Keduanya berdiri saling berhadapan, aura mereka menyebar. Paragon di ring pertarungan terbang ke bawah dan berdiri di luar ring pertarungan. Cantik,
Aku peringkat ke-25 di negara iblis abadi. Bolehkah saya tahu berapa peringkat Anda di negara iblis abadi? Petik 2. Yuanto berkata sambil tersenyum. 22. Luo Xuan menjawab dengan dingin. Tempat ke-22. Haha, tepat pada waktunya untuk mengalahkanmu. Yuan Tuo tertawa, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat saat dia tiba-tiba bergegas menuju Luo Xuan. Hakim, aku akan melawanmu, kata Luo Xuan lembut. Dia menggunakan hukum penghakiman untuk bertarung dengan lawannya. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, keduanya terpaksa mundur. Mereka berimbang. Ekspresi Yuan Tuo berubah serius saat dia menyerang Luo Xuan, yang membalas. Keduanya mulai bertarung sengit. Harus dikatakan bahwa Yuan Tuo sangat kuat. Dia juga memiliki tubuh raja, tidak lebih lemah dari tubuh Luo Xuan. Keduanya bertukar puluhan gerakan, namun tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Namun, banyak orang dari negara iblis kuno memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Pihak lain mengatakan bahwa dia hanya berada di peringkat ke-25 di negara iblis abadi, sementara Luo Xuan berada di peringkat ke-22. Keduanya sama-sama serasi. Bukankah ini berarti negara iblis abadi lebih lemah? Ledakan, ledakan. Di dalam ring pertarungan, keduanya bertukar puluhan jurus berturut-turut, namun masih sulit menentukan pemenangnya. Saat ini, mata Yuan Tuo menjadi dingin. Dia yang pertama bertarung, dan hasil imbang bukanlah hasil yang dia inginkan. Bus, bus. Gerakan Yuan Tuo tiba-tiba berubah. Cakarnya seperti kilat saat mengarah ke dada Luo Xuan dan bagian pribadi lainnya. Ekspresi Luo Xuan berubah menjadi tidak sedap dipandang, dan dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tercela. Anda benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Seseorang dari negara iblis kuno berteriak. Sungguh sebuah lelucon. Dalam pertarungan hidup dan mati, segala cara bisa digunakan. Jika Anda bahkan tidak memahaminya, mengapa Anda masih berkultivasi? Petik 2. Seseorang dari negara iblis abadi mencibir sebagai tanggapan, menyebabkan wajah orang-orang dari negara iblis abadi menjadi jelek. Bang! Luo Xuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dia akhirnya bukan tandingan lawannya. Setelah terkena serangan lawannya, sosoknya terlempar kembali, dan darah merembes keluar dari mulutnya. Menyerang, dan Luo Xuan terluka, jadi dia berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kecantikan seperti batu giok. Izinkan saya mencoba sentuhan keindahan. Yuan Tuo mencibir saat dia mendekati Luo Xuan dan diam-diam mengirimkan suaranya ke Luo Xuan. Luo Hou mengertakkan gigi karena marah, tapi dia memang bukan tandingan lawannya. Setelah beberapa gerakan, dia dikirim terbang lagi. Luo Xuan mengertakkan gigi dan bergegas menuruni ring pertarungan. Dia mengerti bahwa dia telah kalah dalam pertempuran ini. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan dipermalukan oleh pihak lain. Kemana kamu pergi? Sosok Yuan Tuo sangat cepat. Dia mendekati Luo Xuan dengan kecepatan ekstrim dan melemparkan telapak tangannya ke arah Luo Xuan. Luo Xuan tidak bisa menghindari serangan telapak tangan ini. Dari tempat duduknya, Lu Ming telah memperhatikan situasi di arena pertempuran. Pada saat itu, matanya menjadi dingin dan dia bergegas. Dari kejauhan, dia menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan terbentuk dan diledakkan ke arah Yuan Tuo. Tidak mudah bagi mereka yang berada di atas pangkat tertinggi bela diri untuk bertarung, tapi dia, yang berasal dari generasi muda, bisa melakukannya. Ekspresi Yuan Tuo berubah dan dia menyerang dengan sekuat tenaga, berbenturan dengan telapak tangan Lu Ming. Kemudian, tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bus! Lu Ming bergegas maju dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Luo Xuan, kembali ke ring pertarungan. Berat, kamu ikut campur dalam pertempuran kami. Apakah kamu mencoba melanggar peraturan? Ucap Yuanto dengan wajah muram. Tubuh Luo Xuan telah terbang keluar dari ring pertarungan, yang setara dengan dia mengakui kekalahan. Kaulah yang pertama kali melanggar peraturan, bukan? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh Luo Xuan memang telah keluar dari ring pertarungan. Begitu dia bergegas keluar dari arena pertarungan, itu sama saja dengan mengakui kekalahan. Karena pihak lain masih menyerang, Lu Ming secara alami dapat membantu. Bocah, kamu ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan keindahan.
Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Niat membunuh muncul di mata Yuan Tuo. Auranya yang kuat mengunci Lu Ming. Lu Ming melepaskan Luo Xuan dan hendak mengambil tindakan. Namun saat ini, sebuah suara terdengar. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Bisnis apa yang kamu punya di sini? Turun. Gang Yan mendarat di ring pertarungan dan menatap Lu Ming dengan dingin. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kapan Anda mendapat kesempatan untuk ikut campur? Persaingan dengan kebanggaan surga bangsa iblis abadi secara alami ada pada kita. Turun. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia mencibir dan berkata, "Oh, kalau begitu serahkan saja padamu. Luo Xuan, ayo turun." Lu Ming dan Luo Xuan kembali ke tempat duduk mereka. Apakah kamu ingin melanjutkan pertempuran? Gang Yan memandang Yuan Tuo. Berapa peringkatmu di negara iblis abadi? Tanya Yuan Tuo. Ketiga, Gang Yan menjawab dengan dingin dan arogan, ekspresi puas di wajahnya. Peringkat ketiga dari negara iblis abadi ingin bertarung melawanku, peringkat ke-25 dari negara iblis abadi. Petik 2. Yuanto berkata sambil mencibir. Jika kamu ingin bertarung, secara alami aku akan mengirim orang lain untuk melawanmu. Kata Gang Yan. Dia menggunakan kata, sekte, seolah-olah semua orang harus mendengarkan perintahnya. Saya memenangkan satu pertarungan, jadi saya tidak akan bertarung untuk saat ini. Yuan Tuo tersenyum dan meninggalkan arena pertarungan. Kemudian, pemuda lain dari negara iblis abadi muncul. Satu-satu Aosuan, peringkat ke-15 di negara iblis abadi. Siapa yang ingin melawanku? Suara Aosuan bergema. Aku akan melawanmu. Seorang pemuda dari negara iblis abadi melangkah ke platform pertempuran. Dia juga menduduki peringkat ke-15 di negara iblis abadi. Pertempuran besar telah terjadi. Namun, hasilnya meninggalkan bangsa iblis abadi dengan ekspresi buruk. Hanya dalam beberapa lusin gerakan, si jenius dari negara iblis abadi dikalahkan. Keduanya berada di peringkat ke-15, namun para jenius dari negara iblis abadi bukanlah tandingan mereka. Bukankah ini berarti negara iblis abadi tidak sebaik pihak lain? Siapa lagi yang ingin bertarung? Setelah Aosuan menang, dia tidak mundur. Dia ingin terus berjuang. Setelah itu, jenius peringkat 13 dari negara iblis abadi melangkah maju untuk melawan Aosuan. Keduanya bertukar beberapa ratus gerakan, tetapi hasilnya tetaplah kemenangan Aosuan. Perdebatan berlanjut, tapi para jenius dari negara iblis abadi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kedua negara mempunyai peringkat yang sama. Bahkan peringkat dua teratas dari negara iblis abadi tidak sebanding dengan pilihan surga dari negara iblis abadi. Hanya mereka yang berperingkat 3 atau 4 tingkat lebih tinggi yang bisa bertarung atau bahkan mengalahkan yang lain. Sehari kemudian, lawan peringkat 6 telah mengalahkan lawan peringkat keempat dari negara iblis abadi. Pemuda lain dari negara iblis abadi naik. Dia adalah ahli peringkat keempat dari negara iblis abadi. Saya pernah mendengar bahwa 3 negara iblis abadi teratas semuanya jenius luar biasa. Siapa yang berada di posisi ketiga? Keluar dan bertarung. Orang itu berbicara. Gang Yan melangkah maju dengan ekspresi jelek. Ledakan. Keduanya segera mulai bertarung, dan pertempuran sengit pun terjadi. Tidak diragukan lagi, ahli kebanggaan surga dari negara iblis abadi juga telah mengembangkan cahaya hukum, yang membuat mereka menjadi sangat kuat. Segera setelah mereka menyerang, raungan mengerikan terdengar seolah-olah para dewa iblis telah terbangun. Kaisar Naga Abadi Chapter 2044 Bahasa Indonesia. Bab 2044, Bab 2044 Pertempuran Filsuf. Itulah hukum sihir universal. Seseorang berteriak kaget, mengakui hukum ini. Hukum 10.000 setan juga merupakan hukum jalur raja. Itu sangat menakutkan dan paling cocok untuk orang yang membudidayakan setan. Begitu dia menggunakan hukum 10.000 iblis, dia sepertinya mampu memanggil keinginan iblis kuno. Menggunakan keinginan iblis kuno untuk menyerang musuhnya sangatlah menakutkan. Meskipun tingkat budidaya mereka serupa, Chang Yan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia meraung dan mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan lawannya. Namun, setelah bertukar puluhan jurus, dia masih belum bisa menandingi lawannya. Dia dikirim terbang dari ring pertempuran dan memuntahkan seteguk darah. Dia dikalahkan hanya dalam beberapa lusin gerakan,
dan lawannya hanya menduduki peringkat keempat di negara iblis abadi. Bukankah itu berarti ada 3 lagi favorit surga di atasnya? Mungkinkah pihak lain memiliki 3 anak dewa? Mustahil. Saya selalu mendengar bahwa negara iblis abadi hanya memiliki 2 anak dewa. Bagaimana mungkin? Orang ini mengembangkan hukum segudang iblis dan cahaya hukum. Kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Selain putra surga, siapa lagi yang lebih kuat dari dia? Petik 2. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Para ahli dari negara iblis kuno memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Wajah kaisar kuno juga gelap. Hari ini adalah hari perayaan dia selamat dari kesengsaraan besar, tetapi negara iblis abadi telah datang dan memprovokasi dia dengan nama generasi muda mereka. Ini sama dengan menamparkan wajahnya. Namun, negara iblis abadi masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bus. Pada saat ini, sosok lain bergegas ke arena pertempuran. Putra kehampaan. Hati banyak orang tergerak. Ini adalah anak kekosongan peringkat kedua dari negara iblis abadi. Anak dari kehampaan itu melangkah menuju ahli dari kerajaan iblis abadi. Auranya yang kuat membuat wajah pihak lain menjadi sangat serius. Lawanmu adalah aku. Pada saat ini, seorang pemuda dari kerajaan iblis abadi juga bergegas ke arena pertempuran, dan auranya mengalir menuju anak kehampaan. Ledakan. Sosok putra kehampaan diblokir. Jangan batalkan hukum lagi. Tatapan Luming tiba-tiba membeku. Jenius dari negara iblis abadi juga telah memahami hukum kehampaan, sama seperti anak kehampaan dari negara iblis abadi. 2 putra kekosongan. Di negeri segudang iblis, ada 2 anak kehampaan dan 2 negara iblis super, masing-masing punya 1. Keduanya adalah lawan yang ditakdirkan. Saat pertama kali berkuasa, mereka sering bertengkar. Hampir setiap tahun mereka bertarung, dan hingga saat ini sulit menentukan pemenangnya. Suara Luo Xuan terdengar di telinga Lu Ming saat dia menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Orang berbeda yang memahami hukum tertinggi yang sama. Ini memang lawan yang ditakdirkan. Semua orang ingin menjadi yang terkuat, dan hanya dengan menginjak lawan mereka barulah mereka bisa benar-benar naik ke puncak. Ini lebih berarti daripada mengalahkan anak-anak dewa yang lain. Oleh karena itu, ketika 2 putra dewa yang identik bertemu, pertempuran besar pasti akan terjadi. Kecuali perbedaan dalam budidaya antara kedua belah pihak terlalu besar, tidak ada gunanya bertarung. Ledakan. Kedua lawan yang ditakdirkan itu saling mengenal dengan baik. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai berkelahi. Hukum kehampaan yang menakutkan bertabrakan terus-menerus, seolah-olah segala sesuatu akan menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, ahli nomor 1 dari negara iblis abadi, putra kematian, sedang berjalan di udara. Hukum kematian berputar di sekelilingnya saat dia melihat surga favorit dari negara iblis abadi. Bus. Elit itu juga membubung ke langit dan berdiri di hadapan anak kematian. Aura menakutkan meledak dari tubuhnya, dan hukum misterius meledak pada saat yang bersamaan. Itu adalah hukum kekacauan primordial. Tatapan Lu Ming berkedip. Dia akhirnya melihat hukum baru dari 10 besar. Hukum kekacauan primordial adalah yang paling mirip dengan hukum kekacauan di antara 10 hukum utama. Dia masih memiliki 3 gumpalan kekacauan primordial yang samar-samar di tangannya. Kedua anak dewa itu berdiri berhadapan, aura mereka berbenturan dan menciptakan gelombang yang menakutkan. Ini bukan pertama kalinya kami bertengkar. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Putra kekacauan jenius terbaik di negeri iblis yang tak terbatas, mereka secara alami mengenal satu sama lain dan telah bertarung lebih dari sekali. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanku, maka tidak ada gunanya datang ke sini hari ini. Kata anak kematian dengan dingin. Meskipun ahli kebanggaan surga lainnya dari negara iblis abadi lebih unggul sebelumnya, pihak lain tidak dapat mengalahkan anak-anak surga. Bahkan jika mereka lebih unggul sebelumnya, itu tidak ada artinya. Bukan kami yang melawanmu hari ini. Pada saat itu, putra kekacauan primordial berbicara. Apa maksudnya? Banyak orang terkejut. Jika bukan mereka yang melawan anak kematian, siapa lagi yang bisa melakukannya? Mungkinkah ada anak dewa lain di negara iblis yang abadi? Saya dapat memberitahu Anda bahwa di masa lalu, saya menduduki peringkat pertama di negara iblis abadi. Tapi sekarang, saya peringkat kedua.
Putra Kekacauan Primordial melanjutkan. Orang-orang dari negara iblis kuno terkejut. Putra Kekacauan Primordial hanya bisa menduduki peringkat kedua. Mungkinkah dia telah dikalahkan oleh anak kehampaan dari kerajaan iblis abadi? Namun, basis budidaya putra kehampaan dari kerajaan iblis abadi belum mencapai batas orang suci absolut di lingkaran besar. Terlebih lagi, bahkan jika dia telah mencapai batas seorang suci absolut di lingkaran besar, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan putra kekacauan primordial. Paling-paling, mereka setara. Selain putra kehampaan, sebenarnya ada seseorang yang lebih kuat dari putra kekacauan primordial di negara iblis abadi. Penonton merasa sulit untuk tenang. Bang, bang, pada saat ini, di sisi negara iblis abadi, seorang pemuda melangkah keluar. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan kekosongan bergemuruh. Itu adalah seorang pemuda berpenampilan biasa, mengenakan kemeja hitam lengan pendek dengan lengan terbuka. Lengannya berwarna hitam pekat, seperti besi iblis, dan sepertinya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Matanya gelap, tapi bersinar karena ambisi. Semua orang dari negara iblis abadi menoleh untuk melihat pria ini. Mungkinkah pria ini jenius nomor satu di negara iblis abadi? Lebih kuat dari anak kekacauan primordial? Mustahil. Tingkat kultivasi orang ini sepertinya hanya berada di lingkaran besar alam suci absolut. Mereka berdua berada di lingkaran besar alam suci absolut. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari putra Hongmeng? Itu benar. Dikatakan bahwa budidaya putra kekacauan primordial telah mencapai batas alam suci absolut yang sempurna. Dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi calon kaisar, yang setara dengan putra kematian. Banyak orang di negara iblis kuno mendiskusikan masalah ini, tetapi mereka tidak mengerti alasannya. Bahkan kaisar kuno dan makhluk kuat lainnya memandang pemuda ini dengan rasa ingin tahu. Lu Ming juga menilai pemuda itu. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa pemuda itu memberinya tekanan yang kuat, seolah-olah ada kekuatan yang menakutkan di tubuh orang ini. Dia belum pernah merasakan tekanan seperti itu, bahkan ketika dia menghadapi Sungai Bintang atau putra kekacauan primordial. Namaku iblis kuno. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, suaranya bergema di seluruh area. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah anak kematian dan berkata, hari ini, lawanmu adalah aku. Ledakan. Pada saat ini, kedua putra kekosongan saling bertukar pukulan dan mundur. Anak kehampaan dari negara iblis kuno menatap dingin ke arah iblis kuno. Kamu ingin melawan kami? Mari kita lihat kemampuanmu. Anak kehampaan dari negara iblis kuno itu sangat sombong. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya hampa melesat ke arah iblis kuno. Cahaya hampa semacam ini sangat menakutkan. Selama itu berlalu, semuanya akan menjadi sia-sia. Ledakan. Iblis yang lebih tua mulai bergerak. Serangannya sangat sederhana. Itu hanya pukulan sederhana. Kaisar Naga Abadi Chapter 2045 Bahasa Indonesia. Bab 2045, Sistem Budidaya Kuno. Mati. Iblis kuno melayangkan pukulan. Tinjunya ditutupi lapisan cahaya hitam. Ledakan. Saat pukulan ini lewat, sepertinya pukulan itu akan merobek ruang dan bertabrakan dengan kehampaan. Yang mengejutkan, ketika pukulan ini mendarat di atas hukum kehampaan, pukulan tersebut berguncang dengan hebat, seolah-olah akan terkoyak oleh tinju iblis kuno. Sungguh serangan yang mengerikan. Tapi kenapa aku tidak merasakan fluktuasi hukum apapun darinya? Saya juga tidak merasakannya. Apa yang sedang terjadi? Beberapa orang berdiskusi dengan kaget. Mata Lu Ming berkedip. Dia sangat terkejut. Dia tidak merasakan kekuatan hukum apapun dari iblis kuno. Dia hanya merasakan kekuatan ledakan iblis kuno, yang sepertinya mampu menghancurkan semua hukum. Mungkinkah? Beberapa generasi tua sepertinya menyadari sesuatu, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Membunuh. Anak kehampaan dari negara iblis kuno itu melolong panjang saat seberkas cahaya kehampaan melesat dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia meletus dengan kekuatan penuhnya saat hukum kekosongan dan energi Sein digabungkan untuk membentuk pedang iblis. Bila ketiadaan, berubah menjadi ketiadaan. Niat membunuh yang dingin. Dia melambaikan tangannya, dan pedang kosong melesat ke arah iblis kuno. Selama seseorang terkena pedang ketiadaan ini, segalanya akan menjadi ketiadaan. Bahkan partikel paling dasar pun tidak akan tertinggal. Ini adalah kekuatan kehampaan yang menakutkan. Namun,
Iblis yang lebih tua tidak takut sama sekali. Dia ditutupi lapisan cahaya iblis hitam sambil terus memukul. Berdebar, ledakan, tinjunya terus berbenturan dengan pedang kosong, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di langit. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Bang! Bang! Setelah selusin gerakan, pedang kosong itu benar-benar dihancurkan oleh iblis kuno dan meledak. Iblis kuno melangkah ke udara dan diselimuti cahaya iblis. Itu sombong dan tak tertandingi, seolah-olah dewa iblis kuno sejati telah bangkit. Ledakan. Iblis kuno melancarkan badai serangan, memaksa putra kehampaan mundur. Di tempat kejadian, terlepas dari apakah itu ahli tingkat kaisar atau generasi muda dari negara iblis abadi, semua orang sangat terkejut. Putra kehampaan sebenarnya ditekan hanya dalam selusin gerakan. Bahkan anak kematian, yang menduduki peringkat pertama, tidak dapat melakukan ini. Selain itu, mereka tidak merasakan fluktuasi nomologis apapun dari iblis kuno. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa budidayanya juga berada di alam suci mutlak yang sempurna. Mengapa kekuatan tempurnya begitu menakutkan? Dia bahkan menindas putra langit. Hukum apa yang dia kendalikan? Saya tidak bisa merasakan kekuatan hukum. Suara-suara itu dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah itu seorang penggarap iblis kuno? Itu pasti seorang penggarap iblis primordial. Kalau tidak, itu tidak akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Saya tidak menyangka bahwa seorang kultivator iblis primordial akan muncul di alam primordial. Saat ini, beberapa lelaki tua berambut putih berbicara. Suara mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kesungguhan. Seorang penggarap setan kuno. Banyak orang yang tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar istilah ini. Sejarah budidaya alam surga jauh di atas sejarah alam primordial. Menurut legenda, sistem budidaya zaman purba di alam surga benar-benar berbeda dari sistem budidaya saat ini. Jalur kultivasi saat itu tidak mengembangkan kekuatan hukum. Sebaliknya, ia lebih fokus pada tubuhnya sendiri. Mereka yang berhasil mengolahnya akan memiliki kekuatan serangan yang sangat mengerikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kekuatan seseorang dapat melanggar semua hukum. Sistem budidaya kuno terbagi menjadi banyak jenis. Dao iblis kuno pada saat itu adalah budidaya iblis yang sebenarnya. Kekuatan iblis asal sangat mengejutkan dan serangannya tak tertandingi. Seorang lelaki tua menggumamkan banyak hal. Semua orang terkejut. Sistem budidaya kuno, mungkinkah iblis kuno mengembangkan sistem budidaya kuno? Petik 2. Iblis kuno harus mengembangkan diabolisme primordial. Namun, sistem budidaya primordial sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan lebih sulit lagi untuk berhasil. Belakangan, ketika sistem nomologis bangkit, sistem budidaya primordial perlahan menghilang. Bahkan di alam surga, hal itu jarang terjadi. Saya tidak menyangka sistem budidaya primordial muncul di alam primordial. Di samping Lu Ming dan yang lainnya, tuan dari keluarga Luo menghela nafas. Dia juga melihat beberapa rumor. Ada juga beberapa tetua yang menghela nafas. Faktanya, para penggarap iblis sekarang tidak lagi dapat dianggap sebagai penggarap iblis sejati. Luo Xuan, Wu Xi, dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Iblis kuno telah berada di atas angin. Putra kehampaan terus mundur hingga tinjunya menembus hukum kehampaan. Hukum kekosongan dikatakan mampu mengubah segalanya menjadi ketiadaan, namun tidak dapat menghancurkan lapisan cahaya iblis di tubuh iblis kuno. Sebaliknya, cahaya iblis itu menembus hukum kehampaan. Pada saat yang sama, cahaya iblis bersiul dan hampir merobek cahaya hukum putra kehampaan. Sosoknya mundur dengan panik, dan aliran darah mengalir dari mulutnya. Kamu kalah, kata iblis tua dengan dingin. Dia tampak biasa saja, tetapi dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak terkalahkan. Wajah putra kehampaan itu menjadi pucat. Dia hanya bertukar beberapa gerakan, dan dia sudah dikalahkan. Basis budidaya lawannya tidak lebih tinggi dari miliknya. Mereka berada pada level yang sama. Ini merupakan pukulan besar baginya. Setiap anak dewa mempunyai keyakinan bahwa mereka tidak terkalahkan. Mereka percaya bahwa mereka dapat mengalahkan semua musuh dan mencapai puncak. Alasan dia kalah dari anak kematian sebelumnya adalah karena anak kematian telah menembus kesempurnaan alam suci lebih lama dari dirinya, dan hukum nomologisnya lebih kuat dari miliknya.
Ketika dia terjebak dalam aspek ini, dia tidak akan kalah. Tapi sekarang, dia telah dikalahkan oleh iblis kuno. Ekspresi putra kehampaan berubah. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mendarat di kursi dan mulai menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, kematian. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Iblis kuno bertanya. Putra kematian negara iblis kuno, Geelong, memasang ekspresi muram di wajahnya. Makna iblis kuno sangat jelas. Geelong hanya sedikit lebih kuat dari putra kehampaan, tetapi iblis kuno dapat menghancurkan putra kehampaan. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Apakah masih ada kebutuhan untuk bertarung? Bertarung. GL lama sangat lugas. Dia melangkah maju, dan cahaya kematian mengelilingi tubuhnya. Mari kita tentukan pemenangnya dalam satu langkah. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, akulah yang kalah. GE sudah lama menatap iblis kuno. Maumu. Iblis yang lebih tua berbicara dengan percaya diri. Hati banyak orang dari negara iblis abadi gelisah. GE sudah lama menjadi harapan terakhir mereka. Jika GE lama dikalahkan, maka kerajaan iblis abadi akan musnah seluruhnya. Wajah kaisar kuno menjadi gelap. Dia tahu bahwa kaisar yang tidak pernah mati ada di sini untuk menamparkan wajahnya. Tepat ketika dia telah mengatasi kesengsaraan di langit dan bumi dan seluruh negeri merayakannya, dia datang untuk menamparkan wajahnya. Di arena pertarungan, GE iblis panjang dan kuno saling berhadapan. Aura mereka semakin kuat. Ketika mereka mencapai puncaknya, GE sudah lama mengambil tindakan. Jurang maut. GE sudah lama menggerakkan tangannya. Saat tangannya bergerak, sebuah jurang besar muncul entah dari mana. Jurang ini sangat besar dan gelap gulita. Itu dipenuhi aura kematian, seolah ingin mengubur segalanya di bawah jurang. Meskipun GE panjang dan pedang kematian sama-sama mengendalikan hukum kematian, cara mereka menggunakannya sangat berbeda. Faktanya, bahkan jika seseorang mengendalikan hukum nomologis yang sama, orang yang berbeda secara alami akan memiliki cara yang berbeda dalam menggunakannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2046 Bahasa Indonesia. Bab 2046, Luming tersenyum. Jurang kematian sehitam tinta dan tak terduga. Begitu muncul, ia menekan iblis kuno. Saya berhasil. Beberapa orang dari negara iblis kuno merasa senang. Sebelumnya, GE sudah lama menggunakan langkah ini untuk mengalahkan anak kehampaan. Bahkan hukum kehampaan pun tidak mampu mendobrak jurang kematian. Semua makhluk hidup yang jatuh ke dalam jurang kematian akan mati. Novelringan.com. Ayo pergi. GE sudah lama berkata. Dia meledak dengan gila-gilaan, dan ki kematian di jurang kematian sangat padat. Namun saat berikutnya, ekspresi GE Long tiba-tiba berubah. Berdebar. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga datang dari jurang kematian. Berdebar. Berdebar. Kemudian, gemuruh jurang kematian menjadi semakin hebat. Pada akhirnya, seluruh jurang kematian mulai bergetar hebat. Setelah lebih dari selusin ledakan, jurang kematian tiba-tiba meledak. Sosok yang diselimuti cahaya iblis muncul di langit seperti dewa iblis yang tak tertandingi. Adapun GE lama, saat jurang kematian pecah, tubuhnya mundur dengan liar, dan aliran darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia dikalahkan. Putra maut, GE panjang, juga dikalahkan. Pada saat ini, wajah banyak orang dari negara iblis kuno menjadi pucat. Bahkan orang terkuat dari negara iblis abadi telah dikalahkan. Kali ini, negara iblis abadi menderita kekalahan telak. Hanya si iblis tua saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua. Bagaimana anak dewa bisa dikalahkan? Terutama kaum muda, mereka tidak percaya. Putra surga adalah sinonim dari tak terkalahkan dalam pertempuran di level yang sama. Namun kini, putra langit telah dikalahkan. Banyak remaja putra merasa iman mereka runtuh. Haha, yang kuno, para jenius dari negara iblis abadimu tidak terlalu hebat. Apakah ada orang lain yang ingin keluar dan mencobanya? Kaisar yang abadi itu tertawa. Negara iblis abadi dan negara iblis abadi adalah dua negara iblis super di negeri 10.000 iblis. Mereka telah bersaing satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar yang abadi secara alami senang bisa menamparkan wajah kaisar yang abadi. Anggota lain dari negara iblis kuno juga memiliki ekspresi buruk di wajah mereka.
Menamparkan wajah kaisar kuno sama dengan mempermalukan mereka. Saya tidak menyangka akan ada seseorang dari negara iblis abadi yang telah mengembangkan dao iblis kuno ke tingkat seperti itu. Ini sangat jarang. Kaisar kuno berbicara. Haha, pria ini adalah seorang jenius legendaris dari negara iblis abadi kita. Dia tidak bisa membangkitkan garis keturunannya sejak dia masih muda, apalagi memahami alam niat dan mengendalikan hukum. Namun pemuda ini punya keberuntungan tersendiri. Dia secara tidak sengaja memperoleh metode penanaman jalur iblis kuno. Saya tidak menyangka bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Setelah mengembangkan jalur iblis kuno, dia maju dengan pesat. Serangannya tak tertandingi, dan bahkan hukum terkuat pun tidak bisa menghentikannya. Kaisar abadi sangat bangga pada dirinya sendiri ketika dia memberikan pengenalan sederhana tentang iblis kuno. Banyak orang terkejut bahwa diri saat ini dan memahami niat. Namun, itu sangat cocok untuk diabolisme kuno dan merupakan seorang jenius yang tiada taranya. Sistem budidaya kuno sangat sulit untuk dikembangkan. Itu jauh lebih sulit daripada sistem budidaya saat ini. Kalau tidak, itu tidak akan hilang secara bertahap. Selain itu tidak berarti bahwa seseorang akan mampu menghancurkan sistem kultivasi saat ini dan bahkan mengalahkan putra surga hanya dengan mengembangkan jalur iblis primordial. Hanya yang paling berbakat di antara mereka yang bisa mencapai level iblis kuno. Sistem budidaya kuno, dao iblis kuno. Lu Ming bergumam, matanya dipenuhi semangat juang yang kuat. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming bertemu dan mendengar tentang sistem budidaya primordial. Zaman dahulu kala di alam surga adalah zaman yang bahkan lebih awal dari zaman kuno. Pada saat itu, ras dewa jahat bahkan belum memulai serangannya. Itu sudah sangat lama sekali. Lu Ming sangat bersemangat. Dia bertanya-tanya apakah dia harus melawan iblis kuno itu. Nak, kamu, ayo. Saat Lu Ming sedang berpikir keras, sebuah suara terdengar. Seorang pemuda dari negara iblis abadi melangkah ke ring pertempuran dan memandang Lu Ming. Ya, dia sedang melihat Lu Ming. Pemuda ini adalah orang yang telah mengalahkan Luo Xuan sebelum Lu Ming menyelamatkan Luo Xuan dan memaksanya mundur dengan satu telapak tangan. Namanya Yuan Tuo. Sebelumnya, dia ceroboh dan terpaksa mundur oleh telapak tangan Lu Ming. Dia merasa kehilangan muka dan merasa tidak bahagia. Dia telah berpikir untuk menyiksa Lu Ming sekali untuk mendapatkan kembali wajahnya. Kini setelah kompetisi usai, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melangkah ke ring pertarungan. Kamu, itu kamu. Bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan keindahan? Datang dan lawan aku sekarang. Biarkan saya melihat kemampuan Anda. Yuan Tuo menatap Lu Ming dan berteriak lagi. Lu Ming tersenyum. Dia benar-benar tersenyum. Dia telah mencari kesempatan untuk pamer dan menarik perhatian Kaisar kuno. Dia juga ingin melawan iblis kuno. Oleh karena itu, Lu Ming melangkah ke arena pertempuran tanpa ragu-ragu. Di pihak kerajaan iblis abadi, beberapa dari mereka memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Ini karena Luo Xuan sebelumnya mengatakan bahwa Lu Ming telah mengalahkan Gang Yan, tapi tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Lakukan gerakanmu, aku akan memberimu kesempatan untuk bergerak. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh, wajahnya menghina. Tentu saja, dia melakukan ini dengan sengaja. Benar saja, Yuan Tuo sangat marah. Kamu sedang mencari kematian. Yuan Tuo berteriak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Lu Ming sambil melontarkan pukulan. Pukulan ini seperti seekor banteng iblis yang berlari kencang. Itu seperti tanduk yang tajam saat menusuk ke arah Lu Ming. Ledakan. Serangan Lu Ming sangat sederhana. Dia melayangkan pukulan. Namun, dia tidak menggunakan hukum arai dao apapun dalam pukulan ini. Sebaliknya, dia menggunakan teknik penjara yang menekan surga. Kekuatan penjara yang menekan seni surga sepenuhnya terkandung dalam tinjunya saat bertabrakan dengan tinju Yuan Tuo. Berdebar, langit berdengung seperti drum. Kemudian, sesosok tubuh terbang kembali dan jatuh ratusan meter jauhnya. Angka ini secara alami adalah Yuan Tuo. Awalnya, banyak orang dari negara iblis abadi yang putus asa setelah kekalahan kedua putra dewa. Namun, mata mereka berbinar saat ini. Untuk bisa mengalahkan Yuan Tuo dalam satu gerakan, tingkat kekuatan tempur ini tidaklah lemah.
Mungkinkah seperti yang dikatakan Luo Xuan, Lu Ming telah mengalahkan Chang Yan? Yuan Tuo berjuang untuk bangun, wajahnya memerah. Dia telah menantang Lu Ming untuk mengalahkannya dan menyelamatkan mukanya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan dan dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Dia benar-benar hancur. Dia tidak mendapatkan kembali wajahnya tetapi malah lebih memalukan. Dia dipenuhi penyesalan dan sangat marah hingga hampir muntah darah. Kamu, berapa peringkatmu di negara iblis abadi? Yuanto bertanya sambil mengertakkan gigi. Jika peringkat Lu Ming di negara iblis abadi tinggi, tidak akan terlalu memalukan bahkan jika dia kalah. Tanpa nama, Lu Ming berkata dengan tenang. Dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi kerajaan iblis abadi sebelumnya, jadi dia memang tidak bernama. Namun, ketika kata-katanya sampai ke telinga para teladan negara iblis abadi, mereka merasa bahwa Lu Ming sengaja mempermalukan mereka. Bisakah orang tanpa nama mengalahkan Yuan Tuo? Kamu mencoba mempermalukan kami dengan cara ini, kan? Biarkan aku mengujimu. Seorang pemuda dari kerajaan iblis abadi berteriak dengan dingin. Dia mengambil langkah maju dan muncul di ring pertempuran, berdiri di hadapan Lu Ming. Banyak orang mengenalinya. Dia menduduki peringkat ke-15 di negara iblis abadi dan telah mengalahkan seorang jenius peringkat ke-13 di negara iblis abadi. Kaisar Naga Abadi Chapter 2047 Bahasa Indonesia. Bab 2047, dia adalah putra kekacauan. Lu Ming terus berbicara dengan tenang. Orang ini bergerak dan menebaskan pedang iblis yang sangat besar. Kekuatannya memang lebih kuat dari Yuan Tuo. Namun, Lu Ming melayangkan pukulan dan langsung menghancurkan cahaya pedang, membuat lawannya terbang. Satu gerakan lainnya. Novelringan.com. Lawannya memiliki tubuh raja di alam suci mutlak yang sempurna. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Tingkat kultivasi Lu Ming hanya berada di puncak alam suci absolut, namun ia mampu mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Hal ini mengejutkan banyak orang. Betapa kuatnya kekuatan tempur. Satu pukulan dan dia melakukannya seperti sepotong kayu busuk. Gaya bertarungnya agak mirip dengan iblis kuno. Tidak ada fluktuasi hukum nomologis juga. Seseorang bingung. Saya mendengar sebelumnya bahwa dia mengalahkan Chang Yan. Sebelumnya aku curiga, tapi sekarang sepertinya itu benar. Orang lain mengingat kata-kata Luo Xuan. Ekspresi Chang Yan sangat jelek. Awalnya, beberapa orang mungkin tidak menganggap serius kata-kata Luo Xuan. Namun, Lu Ming benar-benar menunjukkan kekuatannya dan membenarkan kata-kata Luo Xuan. Dia pernah dikalahkan oleh Lu Ming. Lu Ming, keluar dari panggung pertarungan. Kamu bukan siapa-siapa. Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk bertarung di atas ring? Chang Yan berteriak, ingin Lu Ming mundur. Tatapan dingin Lu Ming menyapu Chang Yan saat dia mencaci maki, ini antara aku dan favorit surga dari negara iblis abadi. Diam, dasar sampah. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Disebut sampah oleh Lu Ming di depan umum, Chang Yan sangat marah dan memelototi Lu Ming. Jenderalku yang kalah, yang dikalahkan oleh negara iblis abadi, masih memiliki wajah untuk berbicara besar di sini. Jika dia bukan sampah, lalu siapa dia? Jika saya jadi Anda, saya akan menghancurkan kultivasi saya sendiri dan berhenti mengembangkan seni bela diri. Lu Ming memarahi dengan keras. Anda, tubuh Chang Yan bergetar, wajahnya memerah karena marah. Beraninya kamu sangat kejam di usia yang begitu muda. Anda ingin menghancurkan keadaan pikiran saya. Anda layak dibunuh. Raja Iblis yang pucat itu berteriak, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Auranya yang kuat menyelimuti Lu Ming. Chang Mo, kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan generasi muda. Pada saat ini, Kaisar kuno angkat bicara. Dengan sedikit lambaian tangannya, aura Raja Iblis Azure menghilang tanpa jejak. Sebelumnya, dia telah memberikan wewenang kepada Raja Iblis Azure selama kontes di negara Iblis Abadi. Karena pihak lain tidak mengizinkan Lu Ming untuk berpartisipasi, dia tidak dapat diganggu. Tapi sekarang, negara Iblis Abadi telah kehilangan seluruh mukanya. Lu Ming baru saja mengalahkan dua anak buahnya dan berhasil menyelamatkan mukanya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Raja Iblis yang pucat itu bertindak gegabah. Ekspresi Raja Iblis Azure berubah ketika dia mendengar kata-kata Kaisar kuno. Dia buru-buru membungkuk dan duduk,
tetapi matanya yang dingin masih menyapu Lu Ming dari waktu ke waktu. Bus, bus. Pada saat ini, semakin banyak orang jenius dari negara iblis abadi tiba di arena pertempuran, ingin menantang Lu Ming. Kalian bukan tandinganku. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tidak melihat mereka lagi. Sebaliknya, dia melangkah ke udara dan berjalan menuju iblis kuno. Apa yang dia lakukan? Banyak orang yang tercengang. Lu Ming sebenarnya sedang berjalan menuju iblis kuno. Bahkan beberapa anak dewa di tempat kejadian mengungkapkan ekspresi terkejut. Lu Ming datang ke depan iblis kuno, matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan iblis kuno Dao. Lawan aku, kata Lu Ming. Suaranya jernih dan tenang, namun seperti embusan angin yang menyapu ke segala arah. Semua orang tercengang. Lu Ming ingin menantang iblis kuno. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Dia ingin menantang iblis kuno. Itu benar. Aku juga mendengarnya. Dia ingin menantang iblis kuno. Gila, dia gila. Banyak orang berteriak. Bagi mereka, hal ini benar-benar tidak terbayangkan. Lu Ming sebenarnya ingin menantang iblis kuno. Baru saja, iblis kuno telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan dan mengalahkan dua putra dewa berturut-turut. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga mengejutkan semua orang. Namun, Lu Ming menantang iblis kuno. Kultivasi Lu Ming hanya berada di puncak alam suci absolut. Meskipun dia telah menunjukkan kekuatan tempur yang hebat dan dengan mudah mengalahkan Yuan Tuo dan yang lainnya, ada rumor bahwa dia telah mengalahkan Chang Yan. Tapi kenapa? Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Sosok seperti Chang Yan mungkin akan dihancurkan dalam satu gerakan oleh iblis kuno. Banyak orang merasa Lu Ming sudah gila. Luo Xuan, Wu Xi, kepala keluarga Luo, dan yang lainnya juga tercengang dan tidak percaya. Meskipun Lu Ming kuat, dia tidak bisa dibandingkan dengan iblis kuno, yang merupakan seorang jenius yang langka. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu pikir kamu mencibir dengan dingin. Bermain ke galeri, itu hanya bermain ke galeri. Chang Yan mencibir keras, berpikir bahwa Lu Ming hanya berusaha menyenangkan orang banyak. Kaisar kuno, kaisar abadi, dan para pakar top lainnya semuanya penasaran. Dia tahu kekuatan iblis kuno, tapi dia masih berani menantangnya di depan umum. Apakah dia benar-benar berusaha menarik perhatian? Saat kerumunan sedang memikirkan hal ini atau berdiskusi dengan penuh semangat, aura Lu Ming tiba-tiba meledak. Ledakan. Di dalam tubuh Lu Ming, kekuatan suci melonjak seperti sungai besar, berubah menjadi pilar kekuatan suci yang menjulang ke langit. Sungguh energi Sein yang kuat dan kental. Fluktuasi energi Sein seperti itu tidak lebih lemah dibandingkan dengan Sein absolut dalam kesempurnaan atau puncak. Tidak heran dia begitu kuat. Merasakan kekuatan suci Lu Ming, beberapa orang berdiskusi dengan kaget. Namun, saat berikutnya, seluruh tempat menjadi sunyi. Dalam kehampaan, cahaya gelap menyala dan terjalin dengan energi suci Lu Ming, membuat aura Lu Ming semakin kuat. Hukum kekacauan. Sekilas semua orang tahu bahwa ini adalah hukum kekacauan. Tapi ini bukanlah akhir. Saat berikutnya, halo mengelilingi Lu Ming, membuatnya tampak seperti dewa perang. Inilah cahaya kekacauan. Pada saat ini, ekspresi banyak orang sangat menarik. Misalnya Yuning, Jitian, Chang Yan, dan yang lainnya bisa membuka mulut lebar-lebar hingga bisa menelan bangkai tikus. Dan ekspresi mereka seolah-olah mereka benar-benar menelan bangkai tikus. Mereka sangat terkejut, tidak percaya, dan tidak percaya. Adapun Luo Xuan, mulutnya sedikit ternganga, dan wajahnya dipenuhi kejutan. Anak kekacauan, itu anak kekacauan. Saat ini, seseorang akhirnya berteriak. Adegan itu menjadi gempar. Putra kekacauan. Ternyata Lu Ming adalah putra kekacauan. Tidak heran Lu Ming begitu kuat dan percaya diri. Dia mengatakan bahwa para jenius lain dari Kekaisaran Abadi bukanlah tandingannya dan menantang iblis kuno secara langsung. Putra kekacauan, yang telah mengembangkan cahaya hukum, memang memenuhi syarat untuk menantang iblis kuno. Mereka yang sebelumnya berpikir bahwa Lu Ming berusaha menyenangkan orang banyak, bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya, dan bahwa dia gila, semuanya tutup mulut. Mata kaisar kuno bersinar karena kegembiraan. Siapa yang mengira bahwa di negara iblis abadi, selain anak kematian dan anak kehampaan,
akan ada anak kekacauan lainnya. Yang kuno, bagaimana bisa seorang jenius seperti ini tidak memiliki nama di negara iblis abadi? Hahaha, inikah cara bangsa iblis abadimu memperlakukan anak surga? Kamu benar-benar membuatku melihatmu dari sudut pandang yang baru. Kaisar yang abadi itu tertawa. Wajah kaisar kuno itu juga menjadi gelap. Untuk anak kekacauan yang tidak memiliki nama di negara iblis abadi dan bahkan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi, jika tersiar kabar, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan. Beberapa orang jenius bahkan mungkin berkecil hati. Kaisar Naga Abadi Chapter 2048 Bahasa Indonesia. Bab 2048, Bab 2048, Bab 2047 Pertempuran Hebat Melawan Iblis Kuno. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Agung. Hanya saja sebagian orang menganggap dia tidak lolos, jadi saya tidak ikut lomba. Itu sebabnya saya tidak dikenal. Lu Ming menjawab. Dia masih perlu meminjam peti mati iblis abadi dari Kaisar Kuno. Tentu saja, dia harus berbicara mewakili Kaisar Kuno. Oh, ada orang yang memang punya mata tapi tidak bisa melihat. Kaisar yang abadi itu tertawa. Novelringan.com. Wajah Gang Demon King dan Gang Yao sangat jelek. Lu Ming ini, sialan. Keduanya meraung dalam hati. Kaisar yang tidak pernah mati berkata bahwa mereka buta. Namun, mereka tidak berani memusuhi Kaisar yang tak pernah mati. Mereka hanya bisa menyalahkan segalanya pada Lu Ming. Iblis yang lebih tua memandang Lu Ming dengan heran dan menggelengkan kepalanya. Kamu bukan tandinganku. Suaranya tenang, tapi penuh percaya diri. Bahkan Geelong, yang telah mencapai batas kesempurnaan Sein mutlak, bukanlah tandingannya. Bagaimana Lu Ming bisa menjadi lawannya? Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak berkelahi? Lu Ming mengikutinya, juga dengan penuh percaya diri. Iblis kuno terkejut. Lu Ming jelas mengetahui kekuatan tempurnya, tapi dia masih sangat percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar percaya diri? Kalau begitu, ayo bertarung. Dan EBSCP, aku akan membunuhmu. Iblis kuno berbicara, tubuhnya memancarkan aura menakutkan saat cahaya iblis hitam pekat menyelimuti dirinya. Ledakan. Lu Ming mengambil langkah pertama. Dia masih menggunakan teknik surga penekan penjara. Namun, kali ini, penjara yang menekan seni surgawi mendapat dukungan dari hukum Gaos dan cahaya kekacauan. Ledakan. Langit bergetar, dan angkasa beriak seperti air. Kekuatan mengerikan mengalir menuju iblis kuno. Tubuh iblis kuno bergetar dan cahaya iblis meledak. Dia melontar. Berdebar. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan kekuatan mengerikan menyapu segala arah. Beberapa kekuatan mendarat di ring pertempuran, menyebabkannya bergetar hebat. Bang, 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 sesosok tubuh mundur 3 langkah, menyebabkan udara meledak. Itu adalah Lu Ming. Dalam tabrakan ini, Lu Ming dirugikan dan terpaksa mundur. Iblis kuno, sebaliknya, tidak bergerak. Lu Ming bukan tandingan mereka. Beberapa orang menghela nafas dalam hati. Dia dirugikan pada langkah pertama. Lu Ming bukanlah tandingan iblis kuno. Haha, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Iblis kuno, sebaiknya kau bunuh dia dan lumpuhkan dia. Gang Yao tertawa dalam hatinya, berharap iblis kuno itu menjadi gila dan melumpuhkan Lu Ming. Kekuatan yang sangat menakutkan. Saat ini, Lu Ming juga sedikit terkejut. Setelah bentrokan dengan iblis yang lebih tua, dia menemukan bahwa tubuh iblis yang lebih tua tidak hanya kuat, tetapi kekuatan cahaya iblisnya juga mengejutkan. Cahaya iblis itu sangat kental dan kekuatan serangannya tak tertandingi. Bahkan hukum kekacauan Lu Ming akan segera terkoyak. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming menemukan kekuatan yang begitu mengejutkan. Lagi, Lu Ming melolong panjang dan mengedarkan teknik penjara penekan surga secara maksimal, terus meledakkan iblis kuno itu. Iblis kuno itu seperti dewa iblis, menyerang Lu Ming. Berdebar, ledakan, keduanya bentrok langsung di udara, menyebabkan langit berguncang. Namun, Lu Ming benar-benar dirugikan. Setiap kali mereka bertabrakan, dia terpaksa mundur. Setelah bertukar selusin gerakan, dia sudah mundur beberapa ratus meter. Berdebar, pada langkah ke-15, Lu Ming mundur 1000 meter. Dia merasakan sakit yang menusuk di telapak tangan dan lengannya. Luar biasa, apakah ini kekuatan Dao Iblis yang sudah ada sejak dahulu kala?
Lu Ming terkejut. Ini adalah sistem yang sangat berbeda dari sistem budidaya saat ini. Namun, itu lebih mendalam lagi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda hanya meminta untuk dipermalukan dengan menantang para jenius dari Dao Iblis kuno. Gang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis. Namun, ketika dia melihat tatapan dingin Kaisar kuno, dia bergidik dan hampir kencing di celana. Wajahnya menjadi pucat dan dia tidak berani mengeluarkan suara lagi. Bus! Setelah iblis kuno mendorong Lu Ming kembali dengan satu gerakan, dia tidak berhenti dan terus menyerang Lu Ming. Jari kacau. Pada saat ini, Lu Ming tidak terus menggunakan seni surgawi penekan penjara. Sebaliknya, dia menggunakan jari malapetaka yang kacau. Dengan ujung jarinya, cincin kekacauan besar terbentuk dan terbang menuju iblis kuno. Ledakan. Fan BSP, tinju iblis kuno menghantam cincin kekacauan, menyebabkan jari kesengsaraan kekacauan bergetar dan retak. Tapi kali ini, serangan iblis tua itu juga diblokir. Tubuhnya berhenti. Pada saat ini, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kiri Lu Ming. Dengan satu serangan telapak tangan, rune yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi 9 naga yang menyerang iblis kuno. Apakah ini hukum Arai Dao? Dia telah menguasai dua jenis hukum. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang suci sebenarnya dapat mengendalikan dua hukum. Banyak orang berteriak tak percaya, bahkan ada yang berdiri dari tempat duduknya karena kegirangan. Tidak pernah ada alam suci yang mengendalikan dua hukum. Orang ini, aku bahkan tidak menggunakan banyak kekuatanku di kerajaan iblis Yuluo. Luo Xuan menghela nafas. Dia akhirnya mengerti mengapa Lu Ming menggunakan hukum petir iblis pada awalnya. Itu adalah ilusi yang dibentuk oleh hukum kekacauan. Di samping, Yuning, Jitian, dan Jipeng secara alami mendengar kata-kata Luo Xuan. Lidah mereka semua keluh, tapi pada akhirnya, mereka semua menghela nafas. Mereka tahu bahwa Lu Ming belum menggunakan kemampuan aslinya di kerajaan iblis Yuluo. Dia hanya bermain-main dengan mereka dan mungkin tidak menganggapnya serius sama sekali. Yuning, khususnya, memiliki perasaan yang rumit. Pada awalnya, Lu Ming adalah tetua tamunya, tetapi kemudian, dia secara pribadi mengusir Lu Ming dari kediaman Putri Agung. Dia sebenarnya telah mengusir seorang putra kekacauan dari istana Putri Agung. Kaisar yang abadi mengatakan bahwa Raja Iblis Geng dan Gang Yan buta, tapi dia sama. 9 naga itu meraung dan menerkam iblis kuno itu. Pada saat yang sama, Lu Ming menunjuk dengan tangan kanannya dan jari kesusahan yang kacau terbentuk, meledakkan iblis kuno itu. Kedua hukum yang menyerang pada saat bersamaan akhirnya membuat mata iblis kuno berubah menjadi serius. Cahaya iblis di tubuhnya berkumpul dan akhirnya berubah menjadi pedang iblis di tangannya. Bus! Cahaya pedang menebas ke arah 9 naga. Kekuatan mengerikan itu langsung mencabik-cabik tubuh 9 naga. Namun, setelah 9 naga dihancurkan, mereka berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju iblis kuno, mencoba menyegelnya. Merusak. Fan BSP, merusak. Iblis kekuatan yang menakjubkan, merobek susunan hukum Dao. Fan BSP, dia kemudian menyerang kami dengan pedangnya, berbenturan dengan jari kesusahan utama Gao. Fan BSP, pedang ini telah merobek jari kesusahan kekacauan, namun serangannya sendiri juga menjadi agak lamban. Kemudian, Lu Ming menggunakan kedua tangannya dan mengaktifkan hukum kekacauan dan hukum susunan Dao pada saat yang sama untuk melawan iblis kuno. Keduanya bertarung sengit. Lusinan gerakan berlalu dalam sekejap mata, namun tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Mata banyak orang dari negara iblis kuno berbinar. Lu Ming benar-benar bisa melawan iblis kuno. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan dan melampaui ekspektasi semua orang. Adapun orang-orang dari negara iblis abadi, wajah mereka juga berubah menjadi tidak sedap dipandang. Di sisi lain, keempat anak dewa dari kedua negara memiliki ekspresi yang sangat serius. Lu Ming, putra kekacauan, ternyata lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Dia baru berada di puncak alam Sein Absolut dan dia sudah sangat kuat. Dia memberi mereka banyak tekanan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2049 Bahasa Indonesia. Bab 2049, Lu Ming, tempat pertama.
Iblis kuno ini bahkan lebih kuat dari yang ada di Sungai Bintang dunia teratai. Di tengah pertempuran, Lu Ming menganalisis kekuatan iblis kuno. Kembali ke dunia teratai, budidaya Xing Chen telah mencapai batas alam suci absolut yang sempurna. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi calon kaisar, mirip dengan GE sejak lama. Pada saat itu, Lu Ming harus meminjam energi besar dari garis keturunan ketiga untuk menandingi Sungai Bintang Abadi. Namun, waktu telah lama berlalu dan Lu Ming tidak lagi sama seperti sebelumnya. Novelringan.com. Pada saat itu, budidayanya hanya berada di alam suci absolut tingkat atas. Sekarang, dia sudah berada di puncak alam Sein absolut. Dia hanya selangkah lagi dari alam suci absolut yang sempurna. Dan sekarang, baik itu jari kesengsaraan keos atau penguasaannya terhadap hukum Dao, dia telah meningkat pesat. Selain itu, hukum kekacauan dan hukum susunan Dao sudah dapat diintegrasikan. Kekuatan tempur Lu Ming jauh lebih kuat daripada saat dia melawan Sungai Bintang Abadi di dunia bunga teratai. Sekarang, Lu Ming bisa menekan galaksi tanpa menggunakan kekuatan garis keturunan ketiga. Tentu saja, itu dengan syarat dia belum menembus galaksi. Pertempuran masih berlangsung. Namun, Lu Ming memiliki hukum kekacauan dan hukum susunan Dao. Kombinasi keduanya tidak lebih lemah dari lawannya. Hukum susunan Dao memadatkan serangan 9 naga, yang memiliki kekuatan penghancur dan segel, terutama segel. Meski dikoyak oleh kekuatan iblis kuno setiap saat, itu masih akan sedikit mengganggunya. Kemudian, dia menggunakan jari kekacauan sebagai serangan utamanya. Meskipun iblis kuno itu kuat, ia diblokir oleh Lu Ming. Lu Ming bertukar puluhan jurus berturut-turut, namun masih sulit menentukan pemenangnya. Penghancuran. Jari kesengsaraan primal chaos. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba menggunakan kehancuran. Jari kesengsaraan primal chaos. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi jari kesengsaraan primal chaos, tetapi mereka ditutupi oleh cahaya primal chaos. Jika seseorang tidak memperhatikan, dia tidak akan bisa melihatnya. Iblis kuno mengira ini sama dengan jari kekacauan, jadi dia mengumpulkan cahaya iblis dan menebasnya. Namun, ketika dia menyentuh jari kesengsaraan, ekspresinya berubah. Ini karena kekuatan jari kekacauan kesengsaraan telah melampaui ekspektasinya. Mengaum. Dan EBSCP, mati. Dia meraung, cahaya iblis keluar dari tubuhnya untuk memblokir kekuatan jari kekacauan kesengsaraan. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Kekuatan mengerikan melonjak dan membuat iblis kuno terbang. Iblis kuno mundur beberapa ribu meter dan darah menetes dari sudut mulutnya. Aku kalah. Iblis kuno melihat lebih dekat ke arah Lu Ming dan berkata. Kemudian, dia mundur dan terbang menuju kapal perang di angkasa. Saya beruntung. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dia telah menggunakan trik sebelumnya. Iblis kuno disakiti olehnya karena kecerobohannya. Jika dia berjaga-jaga, Lu Ming mungkin tidak bisa mengalahkan iblis kuno itu bahkan jika dia berada di atas angin. Ia memenangkan. Lu Ming menang. Orang-orang dari negara iblis kuno sangat gembira. Itu benar-benar secercah cahaya di ujung terowongan. Sebelumnya, mereka telah sepenuhnya ditindas oleh negara iblis yang abadi. Bahkan kedua putra dewa telah dikalahkan oleh iblis kuno, yang merupakan kehilangan muka yang besar. Dia tidak menyangka Lu Ming akan muncul di saat kritis dan mengalahkan iblis kuno dalam satu gerakan. Tidak ada keraguan bahwa iblis kuno adalah jenius nomor satu di negara iblis abadi. Bahkan jika iblis kuno dikalahkan, tidak ada seorang pun di negara iblis abadi yang bisa menandingi Lu Ming. Hahaha, bagus. Di negara iblis abadi, seseorang tertawa terbahak-bahak, merasa seolah-olah dia akhirnya membalas dendam. Lu Ming. Luo Xuan bergumam saat matanya bersinar dengan wajah orang-orang dari negara iblis abadi sedikit suram. Kali ini, mereka sudah bersiap. Mereka ingin menggunakan waktu ketika Kaisar kuno merayakan kemenangannya untuk memanfaatkan generasi muda untuk mempermalukan negara iblis kuno dan membuat Kaisar kuno kehilangan muka. Semuanya berjalan sesuai rencana mereka dan mereka berhasil mengalahkan para jenius dari negara iblis abadi. Namun, siapa sangka Lu Ming tiba-tiba muncul dan membalikkan keadaan. Jika Lu Ming terus menantang mereka, apakah dia tidak akan mampu mengalahkan mereka? Orang yang paling menyesalinya adalah Yuan Tuo. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Awalnya, Lu Ming tidak bergerak.
Dialah yang pertama kali menantang Lu Ming. Dia tidak menyangka akan memprovokasi iblis. Negara iblis kuno memang penuh dengan talenta. Sayangnya ada yang buta. Bagaimana mungkin orang jenius seperti itu tidak mempunyai nama? Sungguh sebuah lelucon. Kaisar yang abadi tertawa dan kembali ke kapal perang. Kemudian, anggota negara iblis abadi lainnya juga kembali ke kapal perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal perang itu mulai menyala, menerobos kehampaan, dan menghilang. Orang-orang dari kerajaan iblis abadi telah pergi, tetapi wajah Raja Iblis Azure dan Chang Yan sangat tidak sedap dipandang. Kata-kata Kaisar abadi bagaikan tamparan di wajah mereka. Dia akhirnya pergi. Kali ini, semuanya berkat Lu Ming. Kalau tidak, kita akan benar-benar dipermalukan oleh negara iblis abadi. Itu benar. Bangsa iblis abadi memiliki favorit surga yang mengembangkan jalur iblis kuno. Betapa menakjubkan. Tidak peduli betapa menakjubkannya, dia masih dikalahkan oleh Lu Ming. Seseorang sebenarnya mengatakan bahwa Lu Ming tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lelucon yang luar biasa. Setelah orang-orang dari negara iblis abadi pergi, kerumunan orang berdiskusi dengan penuh semangat, dan beberapa bahkan mengejek mereka. Anak ajaib seperti Lu Ming sebenarnya dihentikan dan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika Lu Ming tidak memenuhi syarat, siapa lagi? Brengsek. Raja Iblis yang pucat meraung di dalam hatinya, berharap dia bisa memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Adapun Chang Yan, wajahnya sangat gelap sehingga seolah-olah air akan menetes. Kaisar kuno melirik Raja Iblis yang pucat dengan ketidakpuasan, lalu menoleh ke Lu Ming sambil tersenyum. Lu Ming, aku dengar kamu berasal dari kerajaan Iblis Yuluo. Tentu saja, Kaisar Iblis Abadi telah mendengar diskusi orang lain. Tidak buruk, kata Lu Ming. Sangat baik, saya tidak menyangka akan ada surga favorit di kerajaan Iblis Yuluo. Dia berada di puncak alam suci tertinggi dan mengalahkan Dao Iblis kuno favorit surga. Ini adalah pemandangan yang langka. Dengan ini saya mengumumkan bahwa peringkat kompetisi ini akan diatur ulang. Anda akan menjadi yang pertama, dan yang lain akan mundur satu tempat. Kaisar kuno mengumumkan. Ekspresi Chang Yan berubah drastis. Lu Ming memenangkan tempat pertama, dan orang-orang di belakangnya mundur satu peringkat. Awalnya, Chang Yan bisa saja mengajukan permintaan kepada Kaisar Agung jika dia mendapat tempat ketiga, tetapi sekarang dia telah menjadi yang keempat, dia tidak punya hak untuk mengajukan permintaan. Chang Yan hampir muntah darah. Dia sudah memikirkan syarat apa yang akan dia minta, yang akan sangat berguna baginya, tapi sekarang, semua itu sia-sia. Ini semua salah Lu Ming. Chang Yan dipenuhi dengan kebencian. Menurutnya, mengapa Lu Ming harus menyerang dan mengalahkan iblis kuno? Itu semua salah Lu Ming. Adapun apakah dia akan dipermalukan oleh negara iblis abadi, apa hubungannya dengan dia? Bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan pentingnya permintaannya kepada Kaisar Agung? Apakah kalian keberatan? Tatapan Kaisar kuno menyapu seluruh tempat, berhenti di wajah Raja Iblis Chang dan Chang Yan. Mereka memiliki ratusan atau 1000 keluhan di hati mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Jelas sekali bahwa Lu Ming telah mengalahkan iblis kuno dan memulihkan reputasi negara iblis kuno. Kaisar kuno sangat puas dengan Lu Ming. Mereka hanya bisa tersenyum di luar keinginan mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak keberatan. Baiklah, karena itu masalahnya, Lu Ming akan menempati posisi pertama. Sesuai janjiku, 3 teratas bisa mengajukan permintaan padaku. Lu Ming, permintaan apapun yang Anda miliki, silakan lakukan. Kaisar kuno berkata kepada Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 2050 Bahasa Indonesia. Bab 2050, Peti Mati Iblis Kuno telah dicuri. Lu Ming sangat gembira. Dia menantang iblis kuno karena dia ingin berdebat dengannya. Namun, dia ingin mengambil kesempatan untuk memamerkan kekuatannya dan menarik perhatian Kaisar kuno. Ini akan memberinya kesempatan untuk mengajukan permintaan. Sekarang, Lu Ming telah mencapai tujuannya. Yang mulia, Lu Ming ingin meminjam peti mati iblis abadi selama sebulan. Saya harap Yang Mulia dapat mengabulkan keinginannya. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar kuno dan menyatakan permintaannya. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Lu Ming sebenarnya mengajukan permintaan ini.
Peti mati iblis kuno adalah harta nasional negara iblis kuno, dan hanya kaisar kuno yang berhak mengendalikannya. Lu Ming sangat berani meminta untuk meminjam peti mati iblis abadi selama sebulan. Hati Luo Xuan tidak bisa menahan tegang. Dia mengkhawatirkan Lu Ming. Kurang ajar, Lu Ming, jangan berpikir bahwa kamu dapat memanfaatkanku hanya karena kamu memiliki bakat dan telah memberikan kontribusi kecil. Peti mati iblis kuno adalah harta yang berharga. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu gunakan. Raja Iblis Azure memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dan mencaci makinya. Namun, Lu Ming bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Pandangannya tertuju pada Kaisar kuno. Kaisar kuno juga mengerutkan kening. Lu Ming, ubah permintaanmu. Selama itu sesuai kemampuanku, aku pasti akan membantumu. Hati Lu Ming mencelos. Bahkan Kaisar kuno pun tidak setuju. Yang mulia, saya meminjam peti mati iblis kuno untuk menyelamatkan seseorang. Saya mempunyai anggota keluarga yang jiwanya terluka dan saya membutuhkan peti mati iblis kuno untuk menyembuhkannya. Tolong kabulkan keinginanku. Lu Ming berkata lagi. Alis Kaisar kuno berkerut lebih dalam seolah dia sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, Lu Ming, setelah jamuan makan, datang dan cari aku. Ya, Lu Ming sangat gembira. Tampaknya masih ada harapan. Kemudian, yang lain mengajukan permintaan mereka. Permintaan kedua putra Chaos secara alami terkait dengan budidaya. Kaisar Abadi menyetujui mereka satu persatu, membuat semua orang iri. Pertempuran 10 negeri akan diadakan dalam waktu kurang dari 3 tahun. Saat itu, akan ada peluang besar. Jadi, selama jangka waktu ini, Anda harus berkultivasi dengan baik dan meningkatkan kultivasi serta kekuatan tempur Anda. Dalam pertempuran 10 negeri, Anda bisa memanfaatkan peluang. Suara Kaisar kuno bergema di seluruh area. Banyak pemuda yang mengepalkan tangan. Mereka telah mendengar tentang pertempuran di 10 negeri dan semua menantikannya. Itu adalah kumpulan keajaiban dari seluruh alam primordial. Betapa menariknya hal itu. Perjamuan berlanjut hingga keesokan harinya, ketika semua orang pergi. Putri, aku tidak akan kembali ke kerajaan iblis Yuluo. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Luo Xuan, guru keluarga Luo, dan yang lainnya. Luo Xuan menghela nafas dalam hatinya. Sejak dia melihat kekuatan Lu Ming, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan tinggal di kerajaan iblis Yuluo. Perairan kerajaan iblis Yuluo terlalu dangkal untuk menampung naga sejati. Hati-hati, jika ada kesempatan, temui aku di kerajaan iblis Yuluo. Luo Xuan memamerkan giginya, memperlihatkan sepasang gigi harimau. Dia cukup manis, tentu saja, dengan putri cantik seperti itu, aku pasti akan memikirkanmu sepanjang waktu. Jika ada kesempatan, 11 pasti akan mencarimu. Lu Ming tersenyum dan bercanda. Pada akhirnya, orang-orang dari kerajaan iblis Yuluo pergi. Perayaan telah usai, dan mereka akan kembali ke kerajaan iblis Yuluo. Tuan muda Lu Ming, tolong ikuti saya. Seorang pria parubaya kekar mendatangi Lu Ming. Dia diutus oleh Kaisar kuno. Lu Ming mengangguk dan mengikuti pria parubaya itu ke aula samping. Kaisar kuno duduk di bagian atas aula samping. Setelah sampai di sini, pria parubaya itu mundur. Lu Ming, apakah kamu benar-benar harus meminjam peti mati iblis abadi? Kaisar kuno langsung ke pokok permasalahan. Ya, Kaisar yang agung. Tanpa peti mati iblis kuno, aku khawatir keluargaku akan sulit untuk bangun. Lu Ming berkata dengan tatapan penuh tekad. Kaisar kuno merenung sejenak sebelum berkata, Lu Ming, jika saya masih memiliki peti mati iblis abadi, saya dapat meminjamkannya kepada Anda selama sebulan. Tapi, Kaisar kuno berhenti. Lu Ming terkejut. Apa maksud Kaisar kuno dengan hal itu? Mungkinkah peti mati iblis kuno itu tidak ada di tangan Kaisar kuno? Sejujurnya, peti mati iblis kuno itu dicuri setahun yang lalu. Kaisar iblis kuno berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Apa? Lu Ming tercengang. Peti mati iblis kuno sebenarnya telah dicuri. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang bisa mencuri peti mati iblis kuno dari tangan Kaisar kuno? Namun, dia tidak pernah mengira bahwa Kaisar kuno berbohong kepadanya. Mengingat status Kaisar kuno, dia tidak perlu berbohong padanya. Jika dia tidak ingin meminjamkannya kepada Lu Ming, tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku tidak membawa peti mati iblis kuno itu bersamaku.
Saya menyembunyikannya di tempat rahasia di istana. Setahun yang lalu, itu dicuri oleh seseorang. Setelah orang itu mencuri peti mati iblis kuno, dia melarikan diri ke Laut Iblis. Pada saat itu, saya sedang bersiap untuk melewati kesengsaraan surgawi, jadi saya tidak mengejarnya. Kata Kaisar kuno, itu sebenarnya adalah lautan iblis. Mata Luming menyipit. Dia telah tinggal di kerajaan iblis Yuluo selama beberapa waktu dan memiliki pemahaman tentang beberapa tempat menakutkan di negeri segudang iblis. Salah satu dari 3 wilayah terlarang di negeri 10.000 iblis. Sangat menakutkan. Sejak zaman kuno, banyak orang telah masuk dan banyak orang meninggal di dalam. Dikatakan bahwa bahkan kaisar besar pun mungkin berada dalam bahaya jika mereka masuk. Namun, ada juga rumor bahwa ada peluang besar di lautan iblis. Jika seseorang dapat memperolehnya, mereka dapat membuat terobosan besar. Memasuki lautan iblis murni berdasarkan keberuntungan. Jika mereka beruntung, mereka akan baik-baik saja meskipun budidaya mereka rendah. Namun, jika seseorang kurang beruntung, bahkan kaisar yang hebat pun akan berada dalam bahaya setelah masuk. Suatu ketika ada seorang kaisar agung yang masuk dan keluar dengan luka serius, mengejutkan seluruh negeri yang dipenuhi banyak setan. Seseorang telah mencuri peti mati iblis kuno dan melarikan diri ke Laut Iblis. Kita tidak bisa kehilangan peti mati iblis yang abadi. Kita harus mendapatkannya kembali. Sekarang setelah saya melewati kesengsaraan besar, saya akan mengumpulkan sekelompok orang untuk memasuki lautan iblis dan mengambil peti mati itu kembali. Jika kamu ingin meminjam peti mati itu, kamu bisa ikut denganku. Namun, di lautan iblis, situasinya selalu berubah. Saya tidak bisa menjamin keselamatan Anda %. Kata Kaisar kuno. Ayo masuk. Kaisar, aku akan ikut denganmu. Luming tidak ragu-ragu dan setuju. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan peti mati iblis kuno dan menyelamatkan Qiu Yue. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, dia harus mencobanya. Aku tidak menyangka kamu menjadi anak kecil yang setia. Baiklah, kamu bisa tinggal di istana sekarang. Saya akan mengirim seseorang untuk menelepon Anda ketika waktunya tiba. Kata Kaisar kuno. Kemudian, dia meminta seseorang untuk mengatur tempat tinggal Luming. Luming tinggal di istana dan menunggu. Luming tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum Kaisar kuno mengirim seseorang untuk menemukannya. Dia membawa Luming ke wilayah yang luas. Raja Iblis Chang. Sudah banyak orang berkumpul di sini. Luming melihat Raja Iblis Azure dengan sekali pandang. Tatapan Raja Iblis Biru Langit menyapu Luming, kilatan tajam melintas di matanya. Luming menemukan ada ratusan orang berkumpul di sini. Namun, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua sudah sangat tua. Ada kaisar bela diri dan calon kaisar. Luming bertanya-tanya dan mengetahui bahwa orang-orang ini akan memasuki lautan iblis. Ada ratusan calon kaisar dan puluhan kaisar bela diri di sini. Ratusan calon kaisar berada di akhir masa hidup mereka. Mereka memasuki lautan iblis untuk mencari peluang untuk menerobos. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa hidup lama.